Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadanti dengan NIM 2280 2070 dari kelompok 11 kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iptek dan seni dalam Islam. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut iptek ini pada era sekarang telah dapat menciptakan kemakmuran dan kemudahan di segala sendi kehidupan manusia. Di sisi lain, tidak dapat disangkal pula bahwa kemajuan iptek tersebut telah mendorong manusia ke arah kehidupan yang sangat konsumtif. Terlebih lagi, dengan kemajuan itu, tindakan manusia sebagai pribadi untuk menguasai manusia lain. Islam sebagai agama yang kental dengan nilai-nilai etis dan kemanusiaan sesuai dengan penegasannya merupakan agama yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Sudah waktunya digumulkan dengan prinsip-prinsip dasar filsafat, ilmu, dan cara kerja ilmu pengetahuan. Maksudnya, Islam Al-Quran dan Al-Hadis berfungsi sebagai dasar pijakan dan pemandu dalam proses filsafat, cara kerja, dan penerapan ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya senantiasa berdaya dan tepat guna sesuai dengan tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu konsep ilmu dalam Al-Quran. Pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari kata alima ya'lamu alima sebagai kata kerja yang berarti mengetahui. Ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk yang lain guna menjelaskan fungsi kekhalifahan. Al-Atas mengatakan bahwa semua ilmu datang atau berasal dari Allah dan diinterpretasikan oleh jiwa melalui fakultas-fakultas spiritual dan fisik. Dia mengartikulasikan definisi ilmu melalui dua konteks. Pertama, mengacu kepada Tuhan sebagai sumber dari semua ilmu, dan yang kedua mengacu kepada jiwa sebagai penafsirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber segala sumber ilmu pengetahuan, dan juga dialah yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membekali manusia dengan akal budi dan hati rasa sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui berbagai jalan, cara, atau metode. Pembagian ilmu pengetahuan dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu laduni, dan yang kedua, ilmu kasbi. Ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diperoleh manusia tanpa ada upaya manusia, seperti yang disyaratkan dalam surat Al-Kahfi ayat 65, Al-Baqarah ayat 31, dan lain sebagainya. Nah, yang tergolong dengan ilmu ini adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, seperti neraka, surga, malaikat, alam barzah, ruh, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya, yang dipahami dengan ilmu laduni. Ilmu ini hanyalah diberikan kepada seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Khidir sebagaimana mendapatkan ilmu tersebut. Hal ini seperti dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 65, yang artinya, lalu mereka, Musa dan muridnya, bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kamu yang telah kami anugerahkan kepada rahmat dari sisi-sisi kami, yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Ilmu laduni ini memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya penafsiran Al-Quran, karena berfungsi sebagai pembuka makna-makna dalam Al-Quran dan rahasia-rahasianya. Dan pentingnya pemahaman jenis keilmuan ini bagi para musafir. Disinilah ilmu laduni mendapatkan posisinya, sedemikian penting dalam upaya penafsiran Al-Quran. Ilmu laduni menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dan menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, seseorang dilarang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kecuali bagi mereka yang terlebih dahulu telah mendapatkan ilmu laduni ini. Barang siapa menafsirkan Al-Quran tanpa alat ilmu laduni, boleh jadi mereka hanya menafsirkan dengan akal saja, yang mana ini merupakan larangan oleh agama. Masuk ke ilmu kasbi. Ilmu kasbi adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia dengan menggunakan potensi akalnya dan hatinya. Ilmu kasbi ini diperoleh manusia dengan cara melakukan proses berpikir setelah menggunakan panca inderanya tentang realita yang ada di sekitarnya. Yang tergolong ilmu-ilmu ini seperti fisika, matematika, sosial, politik, linguistik, dan lain sebagainya. Adapun rumpun yang dibagi dalam ilmu kasbi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan pasti, yang kedua, ilmu pengetahuan kebendaan, yang ketiga, ilmu pengetahuan hayati, yang keempat, ilmu pengetahuan kejiwaan, yang kelima, ilmu pengetahuan kemasyarakatan, dan yang keenam terakhir, ilmu pengetahuan kebahasaan.
Beberapa bukti-bukti ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Yang pertama, nebula. Nebula adalah kumpulan 100 miliar galaksi yang berbentuk seperti bunga mawar. Terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 37-38 yang mana artinya, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan mana lagikah yang kamu dustakan? Yang kedua, kesempurnaan di alam semesta dan langit 7 lapis. Terdapat pada surat Al-Mulk ayat 3-4, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah, sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu dalam keadaan payah. Yang kedua terdapat dalam surat At-Tolak ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Atmosfer bumi ternyata terbentuk dari 7 lapis. Berdasarkan ensiklopedia Americana, lapisan-lapisan yang berikut ini bertumpukan bergantung pada suhu, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer, dan magnetosfer. Yang ketiga, orbit. Terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 33, yaitu, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Bintang, planet, dan bulan berputar pada sumbunya dan dalam sistemnya, serta alam semesta yang lebih besar bekerja secara teratur. Semuanya bergerak pada orbitnya masing-masing. Masuk ke materi kedua, yaitu konsep teknologi dalam Al-Quran. Pengertian teknologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi diartikan sebagai kemampuan teknik yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang berdasarkan proses teknik. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Pengertian teknologi menurut Rune secara etimologi berakar kata dari teknik yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu, pengetahuan tentang prinsip atau metode, dan juga seni. Secara gamblang, teknologi dapat diartikan bahwa kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksak dan berdasarkan proses teknik atau teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Menelusuri pandangan Al-Quran tentang teknologi mengundang kita menengok kepada sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan alam raya. Menurut para ulama, terdapat sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam raya dan fenomenanya, dan memerintahkan manusia untuk mengetahui dan memanfaatkannya. Secara tegas dan berulang, Al-Quran menyatakan bahwa alam raya diciptakan dan ditundukkan Allah untuk kepentingan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Jathiyah ayat 13, yang artinya, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Penundukan tersebut secara potensial terlaksana melalui hukum alam yang diterapkan Allah dan kemampuan yang dianugerahkan kepada manusia. Al-Quran menjelaskan sebagian dari ciri tersebut antara lain, yang pertama, segala sesuatu yang ada di alam raya ini memiliki ciri dan hukum-hukumnya. Yang kedua, semua yang beredar di alam raya ini beredar dan tunduk pada perintahnya. Dan yang ketiga, benda-benda alam apalagi yang tidak bernyawa, mereka tidak diberi kemampuan memilih, tetapi sepenuhnya tunduk kepada Allah melalui hukum-hukumnya. Terkadang di era globalisasi ini, banyak teknologi yang mengajarkan aliran sesat, bahkan hingga sampai melupakan Allah sebagai sang pencipta. Bukankah manusia diciptakan oleh Allah berperan sebagai khalifah? Maka tidak wajar seorang khalifah tunduk kepada sesuatu yang telah ditundukkan Allah kepadanya. Maka dapat disimpulkan bahwa teknologi dan hasil-hasilnya harus mengingatkan manusia kepada Allah juga, harus mengatakan bahwa manusia adalah khalifah yang padanya tunduk segala yang berada di alam raya ini. Manusia memiliki naluri yang selalu haus akan pengetahuan, sebagaimana Rasulullah bersabda, dua keinginan yang tidak pernah puas, yaitu keinginan mencari ilmu dan keinginan mencari harta. H.R. Tabrani. Hal ini bisa memicu manusia supaya terus terpacu untuk mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan anugerah Allah yang dilimpahkan kepadanya.
Karena itu, laju teknologi memang tidak dapat dibendung. Hanya saja manusia dapat mengarahkan diri agar tidak memperturutkan hawa nafsunya untuk mengumpulkan harta dan ilmu atau teknologi yang dapat membahayakan dirinya tersebut. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.